diberikan. Di case pertama ini, selama Perang Dunia II, Angkatan Udara memiliki banyak pilot yang yang berasal dari berbagai negara dan bahasa yang berbeda, dan memiliki tingkat keahlian yang berbeda. Kemudian tantangan yang dihadapi itu membentuk pasangan pilot dan kopilot yang dapat berkomunikasi dengan bahasa yang sama dan memiliki pengalaman yang cukup pada jenis pesawat yang sama. Kemudian, eee, apakah mungkin pilot dapat diterbangkan dalam berpasangan dan pasangan mana yang memberikan total skor maksimum. Di sini, set dan notasi pilot himpunan yang tersedia itu 1 sampai 8, ada 8 pilot dan arch-nya itu 1,2 dan 78 yang sudah kita lihat tadi di gambar. Kemudian ada parameter dan notasi, skor A itu skor maksimum untuk setiap pasangan pilot berdasarkan skor yang tertinggi pada pesawat, kemudian language, kompatibilitas pasangan pilot berdasarkan bahasa, kemudian plan type-nya, kompatibilitas pasangan pilot berdasarkan tipe pesawat, pair itu pasangan pilot berdasarkan tipe pesawat. Decision variable dan notation-nya itu di fly A, jika pasangan pilot A digunakan maka 1 ya, dan 0 itu tidak. Kemudian object function mathematical formulanya memaksimalkan crew A di fly A. Dan constraints modelnya itu setiap pilot hanya dapat terlibat dalam satu pasang pilot, dan constraint yang kedua itu variable fly A bernilai binary. Dari data yang kita punya, dengan pilot berbahasa yang sudah kita lihat dan plan type-nya, ke-8 pilot tersebut bisa dilihat di tabel. Kemudian dibuatlah tabel pilot 1 dan pilot 2 secara berpasangan dan dicari untuk constraint length, plan type, kemudian dipasangkan pair, dan didapatkanlah skor. Kemudian di-solve play A-nya, kemudian didapatkan total play A-nya itu di 4 dengan total skor 125. Yang kita bisa lihat arch-nya itu di 1, 2, 3, 7, 4, 5, dan 6, 8. Set constraint 1. Simple so. Oke. Nah, didapatkanlah dengan problem di solver tersebut. Selanjutnya, Selanjutnya dengan saya, soal ini membahas tentang perencanaan jumlah pekerja di dalam pekerjaan skyscraper gedung pencakar langit. Jadi ada suatu skenario di mana sedang dilakukan pengaturan jumlah pekerja di dalam satu site. Nah, monthly requirement-nya dari pekerja tersebut ada di 4, 6, 7, 4, 6, 2 berdasarkan bulan masing-masing dari bulan Maret sampai bulan Agustus. Ada biaya yang dibutuhkan untuk memindahkan dari satu site ke site yang lain sebesar $100 per orang, dan juga kalau memindahkan orang meninggalkan site akan ada biaya transfer cost sebesar $160 per orang. Bahkan untuk overstaff atau understaffing itu biayanya sekitar $200 per orang. Oke, di sini overtime work-nya dibatasi 25% of the hours, dan juga setidaknya setiap bulan itu ada 3 pekerja di site, dan
keberangkatan para pekerja itu diatur berdasarkan perjanjian dengan serikat pekerja itu sebesar 1/3 dari jumlah personel bulanan. Nah, dari sini, sebenarnya kita disuruh mencari bagaimana mengatur jumlah pekerja atau karyawan yang mengerjakan proyek ini supaya biayanya minimal. Nah, di set dan notasi ini misalnya R ada requirement-nya adalah jumlah kebutuhan pekerja pada bulan T yaitu 467.462. Nah, di mana C ada 100 orang per CA biaya kedatangan pekerja, CD $160 per orang biaya keberangkatan pekerja, CS $200 per orang per bulan untuk understaff dan overstaff. Nah, A maksimal adalah 3 dan kemudian dia adalah jumlah yang pekerja yang pergi dengan konotasi 1/3 kali total pekerja di bulan T. Nah, W adalah jumlah yang pekerja yang ada di lokasi dengan W0 di bulan pertama 3 dan diharapkan di akhir bulan juga 3. Oke, nah decision variable di sini adalah AT, DT departure, arrival, kemudian W ini dan ST overtime dan yang ST plus yang overtime, ST minus yang kekurangan pekerja. Objektif functionnya adalah kita pengen meminimalkan cost-nya. Kemudian ini adalah constraint-nya di mana bagaimana melihat jumlah pekerja setiap bulan. Jadi jumlah pekerja setiap bulan adalah jumlah pekerja dari bulan sebelumnya ditambah dengan jumlah pekerja yang datang di bulan ini dikurangi jumlah pekerja yang meninggalkan site sebelumnya. Nah, kemudian adalah sama seperti di atas, constraint ini sama dimasukkan ke dalam soal tersebut. Mungkin bisa langsung ke bawah bagian langsung dari simulasi. Awalnya kita buat semuanya 0, jumlah pekerja di sini semuanya 0. Kemudian di situ ada arrival max-nya tiap bulan masing-masing 3, departure max-nya masing-masing 1. Dan itu adalah nilai dari overtime yang di bawah 0,75. Nah, jika dilakukan seperti ini, bisa dimasukkan ke solver. Seperti biasa kita pengen meminimalkan cost, yaitu di K101, total cost-nya itu pengen kita minimalkan. Di minimalkan dari B115 dengan menambahkan constraint tersebut. Ya. Dari C100 sampai dengan H103 itu dibuat dalam posisi binary. H103. Dibuat dalam posisi integer, kemudian dilanjut lagi dengan constraint berikutnya, yaitu jumlah site pekerja, disamakan dengan jumlah requirement-nya. Dipilih simplex LP dan oke. Hasil yang didapatkan total cost adalah $1.720 untuk biaya minimal pergantian daripada pekerja di lapangan tersebut. Sekian dari saya, I6 untuk planning the personnel. Silakan berikutnya, Mas Ray. Baik, suara saya terdengar ya kawan-kawan. Terima kasih Mbak Rifka tadi sudah menjelaskan terkait bagaimana memposisikan pilot ya pada saat Perang Dunia, kemudian juga bagaimana memposisikan kebutuhan pekerja. Nah, di kasus saya ini adalah tentang bagaimana penempatan dari mobile phone networking gitu ya. Ada sel, ada juga hub gitu. Intinya adalah kita ingin membuat sebuah jaringan yang dapat memfasilitasi setiap titik sehingga setiap orang mendapatkan jaringan yang sama begitu ya, dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada, kurang lebih seperti itu ceritanya. Langsung saja misalkan kita punya 2 himpunan, yang pertama C adalah himpunan sel dan H adalah himpunan hub, di mana C ini 1-10, H ini 1-5 gitu. Dengan parameternya adalah kapasitas dalam sirkuit atau dalam environment itu, lingkungan itu ada 48 hub. Kemudian connection, CNC ini connection, cost antara sel I dan hub J jika terhubung.
Traffic adalah berapa kbps yang digunakan dalam sel I. Tadi ya ada traffic per connection juga. Nah, connection adalah berapa jumlah yang terkoneksi dalam setiap selnya. Desisinya adalah kita ingin tahu apakah sel ke I perlu dihubungkan ke hub ke J dan 0 untuk yang lainnya. Kenapa kita perlu ini? Karena kita ingin meminimalisir cost dari menghubungkan antara sel dengan hub. Sebetulnya bisa aja semua dihubungkan gitu. Jadi kan jaringannya juga oke, tapi kan cost-nya tinggi. Nah, gimana caranya dengan koneksi sesedikit mungkin dari sel ke hub kita bisa mendapatkan cost yang paling murah lah gitu, tapi menjangkau semua orang. Ada beberapa constraint. Yang pertama, dari sel sendiri setidaknya setiap sel harus terhubung ke satu hub. Kemudian secara traffic di dalam ring tersebut kurang lebih 2 kali kapasitasnya atau 96 lah kapasitasnya. Karena tadi ada 48 kapasitas, 2 kalinya berarti 96. Simulasinya seperti apa? Nah, ini parameter yang sudah diketahui ya. Ada cost, ini kan cost ya. Hub 1 sampai 5 ada cost-nya berapa untuk masing-masing sel jika dihubungkan. Berarti kan sel 1 jika dihubungkan ke hub 1 cost-nya $15.000 gitu kan. Kemudian berapa banyak traffic-nya dan berapa banyak connection-nya untuk sel tersebut. Sel 1 traffic-nya 22, connection-nya 2, berarti kan per connection itu ada 11 kan traffic-nya gitu. Secara formula seperti itu. Nah, total connection ini adalah constraint karena setiap sel itu berbeda-beda jumlah yang bisa terhubung. Sel 1 hanya 2, sel 2 2 gitu ya. Ada sel 6 cuma bisa 1 gitu dan seterusnya. Yang kuning ini adalah variabel keputusan, decision variable yang akan kita ubah. Awalnya dia 0 semua. Awalnya 0 semua yang akan kita ganti-ganti. Berapa sih cost-nya sehingga dia kecil? Dan traffic-nya itu berada di bawah 96 secara total traffic ini. Total connection, sorry. Gitu. Ini kan sebenarnya tadi ya pembagi ini harusnya nggak ada koma nih biar nggak bingung. Nah, gitu. Oke, fungsi tujuannya adalah meminimalkan cost. Jadi saya tunjukkan saja di solver. Kita ingin meminimalkan cost dari fungsi tujuan, dari penghubungan antara sel dan hub. Kemudian dengan merubah variabel ini berupa biner ya, 1 jika terhubung, 0 tidak terhubung. Jadi ini juga ada batas-batasnya, nggak semuanya bisa 1 karena ada jumlah maksimumnya kan. Di sel 1 hanya 2, berarti kan nggak bisa 5-5-nya terhubung, hanya maksimal 2 gitu. Kemudian di 77 tadi yang saya maksud itu connection, kemudian yang 78 ini traffic. Traffic-nya nggak boleh lebih besar dari 96 secara total. Ini kan masing-masing sel punya traffic 11, 6, dan seterusnya itu nggak boleh lebih besar dari 96 gitu. Nah, kalau kita solve dengan constraint seperti ini, merubah variable ini, hasilnya seperti apa sih? Ternyata hasilnya adalah $224.000, yang mana di setiap titik selnya itu terhubung ke sesuai dengan jumlah connection atau kapasitasnya. 2 connection, di sini ada 2, kemudian 2, di sini ada 2. Dan ini memprovide atau menjangkau semua. Secara total koneksi, secara total traffic, itu di 90 traffic-nya lebih kecil daripada 96. Mungkin itu saja teman-teman. Ya mungkin banyak kekurangan juga, terima kasih tetapi sudah mau menonton video ini. Kalau ada pertanyaan silahkan drop komen, karena kita akan upload video ini di YouTube juga. Kalau tidak lupa, nanti kita akan sertakan juga email kita, sehingga teman-teman yang mau belajar bisa tanya-tanya. Kira-kira itu aja teman-teman. Pak Roy, Mbak Rifka, kita cukupkan dulu untuk hari ini. Terima kasih untuk diskusinya. Kita akhiri malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih.